Pemirsa, tim patroli perintis presisi Polres Jakarta Timur mengamankan 6 remaja yang akan melakukan tawuran di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Senin dini hari. Ya, pemirsa, dari tangan remaja tersebut petugas mengamankan senjata tajam berupa celurit. 6 remaja yang masih di bawah umur diamankan petugas setelah mencoba melarikan diri saat tim presisi Polres Jakarta Timur melakukan patroli di kawasan Durensawit, Jakarta. Setelah berhasil diamankan, petugas menemukan senjata tajam berupa celurit dari tangan salah satu remaja tersebut. Para remaja ini hendak melakukan tawuran dan sedang mencari lawan dengan cara berkeliling dan memprovokasi di kawasan Durensawit. Seluruh remaja yang diamankan ini nantinya akan didata guna penyelidikan lebih lanjut. Si Perintis Presis Jakarta Timur patroli di daerah BKT di Jalan RS Sukanto, pas di pom bensin, mencurigai ada 3 remaja yang berboncengan satu motor. Saat didekati mereka yang satu langsung kabur lompat pagar, mereka lari, yang 2 berhasil diamankan dan di depannya di bagian maulanya itu ada senjata tajam jenis celurit. Ya, pemirsa, Kodim 0607 Kota Sukabumi berhasil melakukan tangkap tangan sebuah truk box yang sudah dimodifikasi tengah mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di sebuah SPBU di wilayah Cikembang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam truk box tersebut, pemirsa, ditemukan 4 tangki berisi ribuan ton solar bersubsidi. Kodim 0607 Kota Sukabumi mendapati 1 unit truk box yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut ribuan liter solar dari SPBU di wilayah Cikembang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan liter solar ditempati dalam 4 tangki yang sudah dimodifikasi. Berawal dari kecurigaan adanya truk yang terus-menerus mengisi bahan bakar solar di SPBU Cikembang. Setelah dilakukan pengintaian selama 2 hari, anggota unit intelijen Kodim 0607 menyergap truk box yang berisi ribuan liter solar bersubsidi. Selain menyita truk box, petugas juga menangkap supir dan kernetnya ke markas Koramil Cikembar. Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku baru melakukan praktik penimbunan solar sejak April lalu. Solar lalu dijual kepada perorangan dan di industri. Masuknya lewat tangki seperti biasa. Nanti masuk ke dalam tangki itu dia sedot lagi masuk ke dalam kompon ini. Yang diamankan berapa orang? Sementara ini kita masih meminta keterangan dari masyarakat, juga dari orang-orang yang termasuk yang membawa kendaraan ini. Sementara sedang kita minta informasi lebih lanjut dari mereka. Pihak Kodim 0607 Kota Sukabumi akan berkoordinasi dengan Polres Sukabumi terkait kasus penemuan solar bersubsidi ini untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara terekam kamera pengawas mencuri 2 karung bawang putih. Ya, akibat aksi pencurian di tengah tingginya harga bawang ini, pemirsa, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Terekam kamera pengawas, pria ini dengan santainya mengambil 2 karung bawang putih seberat 20 kg di sebuah lapak pedagang sembako. Usai melancarkan aksinya, pria ini pun pergi menggunakan sepeda motor. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 pagi di Pasar Tenguyun, Kecamatan Tarakan Timur, Kalimantan Utara, saat keadaan sepi dan pemilik lapak belum datang untuk berjualan. Berkesan lah, karena masih kan yang satu sudah bersih. Ini kejadian yang pertama kali atau sudah berapa kali? 3. 1 kali di sini, tapi pernah juga di kios Kampung Bugis. Yang kios di sana kan banyak. Oh, gitu. Oh, kejadian di kios lain ya? Iya. Akibat aksi pencurian di tengah tingginya harga bawang, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini pemerintah mulai mensosialisasikan sistem pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, namun ternyata di Pasar Senen, Jakarta Pusat, stok minyak goreng curah justru kosong.
Rencananya sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau nomor induk kependudukan atau NIK berlangsung selama 2 pekan. Pembelian minyak goreng curah pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 nik per hari. Namun nyatanya hari ini di Pasar Senen, Jakarta Pusat, stok minyak goreng curah justru kosong. Kekosongan stok minyak goreng curah ini sudah terjadi selama beberapa pekan. Adanya kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau NIK pun dikeluhkan oleh para pedagang dan juga pembeli. Ya, kalau saya sekarang dulu jual, sekarang saya udah nggak mau jual lagi karena adanya sistem aplikasi Peduli itu jadi ribet, repot sayanya nanti kalau lagi rame juga nggak kelayanan gitu loh. Jadi saya nggak mau jual lagi tuh. Oke. Berarti ini tadinya sempat jualan, lalu sekarang sudah nggak lagi, apa gimana? Iya, tadinya kira-kira 3 bulan yang lalu masih jual saya. Sekarang udah nggak mau jual lagi karena ya itu adanya sistem. Curah pakai aplikasi, Ibu udah tahu aturan tersebut belum? Belum. Iya. Oke. Ibu, ini nantinya apabila memang akan diterapkan nih oleh pemerintah mengenai beli minyak goreng curah pakai aplikasi, tanggapan Ibu gimana nih? Aduh, kalau saya sih kayaknya sulit banget. Apalagi kita yang udah ya enaknya belanja langsung belanja. Nggak perlu pakai aplikasi karena kayaknya kayak sulit gitu. Itu yang setengah kan? Ya, pemirsa, sementara di Depok, Jawa Barat, sosialisasi pembelian minyak goreng dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga belum berlaku hari ini. Di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pembelian minyak goreng curah masih menggunakan KTP. Salah satu pedagang minyak goreng curah menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi susah dilakukan karena kendala sinyal. Pembelian minyak goreng curah juga dibatasi maksimal 2 kg per pemegang KTP. Sementara stok minyak goreng curah di Pasar Agung Sukmajaya terbilang aman. Yang KTP. Kenapa tidak menggunakan Peduli Lindungi? Apakah sinyalnya kadang-kadang suka nggak masuk atau seperti apa nih? Dari pertama kita instruksinya KTP ya, belum lindung gitu. Kebetulan kalau di sini belum, kalau untuk Peduli Lindungi kami masih menggunakan sistem KTP dan masih maksimal pembelian setiap 1 KTP 2 liter. Tapi kita masih menunggu himbauan dari pemerintah. Ya, pemirsa, sosialisasi minyak goreng dengan Peduli Lindungi mulai diberlakukan. Seperti apa kondisi sosialisasi di Pasar? Sudah rekan kami Rizka Dior di Pasar Senen Jakarta dan Iyung Rizky di Pasar Agung Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Jakarta, pemirsa. Sudah rekan Rizka. Selamat siang, Rizka. Bagaimana tanggapan dari para pedagang dan juga pembeli dengan terkait adanya wacana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah? Juga hari ini merupakan hari pertama sistem sosialisasi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau KTP ini mulai diberlakukan. Namun menurut pengamatan kami sejak pagi hari tadi di salah satu pasar tradisional, khususnya di Pasar Senen Jakarta Pusat, kami belum melihat adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan baik dari instansi pemerintah ataupun pihak manajemen pasar yang mulai mensosialisasikan penyuluhan penggunaan aplikasi tersebut kepada para pedagang di sini. Karena jika tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang minyak goreng yang ada di sini, mereka sempat mengatakan mereka belum tahu mengenai pemberlakuan aturan tersebut. Nanti apabila aturan tersebut memang akan diberlakukan oleh pemerintah khususnya melalui Menko Marves, memang ini akan diberlakukan sejak 11 Juli 2022 mendatang, sehingga hari ini hingga 10 Juli 2022 mendatang, ini selama kurang lebih 2 pekan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, baru setelahnya tanggal 11 Juni ini menjadi hari pertama diterapkannya aturan pembelian minyak goreng curah bersubsidi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau NIK KTP, yang dimana apabila nantinya pemberlakuan tersebut juga akan mulai dijalankan, ini harus diingat juga karena ada mekanisme yang diterapkan juga nanti maksimal per KTP-nya atau per aplikasi Peduli Lindungi maksimal hanya boleh membeli sebanyak 10 kg saja. Nah, untuk mengetahui seperti apa tanggapan masyarakat, apakah masyarakat juga sudah tahu mengenai aturan baru tersebut, saya akan
dengan pembeli yang ada di sini. Halo, selamat siang Ibu. Siang, Mbak, dengan Ibu Sri. Oke. Bu Sri, ini sudah tahu belum bahwa pemerintah mengganti aturan baru mengenai pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau NIK-KTP? Iya, kebetulan aku tuh belum baca, belum tahu ya Mbak ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini mempermudah untuk para pembelinya, terutama yang pengusaha ya, umpamanya catering atau tukang-tukang gorengan gitu ya, bisa mempermudah untuk pembelian itu. Karena selama ini kan susah ya Mbak ya, antri, beli satu, bolehnya satu gitu loh Mbak. Seperti itu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, berarti mendukung pemerintah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tersebut ya Bu? Saya mendukung banget Mbak, karena mempermudah ya, mudah-mudahan mempermudah gitu loh seterusnya. Tidak kesulitan gitu cari minyak goreng ya, sampai ngantri-ngantri panjang gitu ya, sampai ada korban ya, gitu Mbak. Siap, kalau begitu terima kasih banyak Bu Sri, sehat-sehat selalu. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda juga berbincang langsung dengan pedagang, salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Kong Cut, boleh minta waktunya sebentar kok? Oke, kok ini apakah sudah tahu mekanisme terbaru yang nanti akan diberlakukan oleh pemerintah mengenai pembelian minyak goreng curah memakai aplikasi kok? Udah, saya udah tahu Mama. Udah tahu ya? Iya, udah tahu. Cuman ya jadi ribet ya. Jadi kalau saya jual minyak gorengnya yang saya katakan tadi itu ribet, jadi pakai aplikasi segala, aplikasi Peduli gitu kan. Oke. Kok aku mau konfirmasi juga nih, apakah memang di hari pertama ini sosialisasi atau penyuluhan juga sudah dilakukan kok, baik dari instansi pemerintah mungkin yang sudah datang ke sini, atau apakah dari manajemen pasar yang sudah menginformasikan sebelumnya? Kalau manajemen pasar sih udah kunjungin kita ke toko. Kalau instansi pemerintah kelihatannya belum kunjungin ya. Kok ini persiapan apabila nantinya memang mekanisme jual beli tersebut akan diberlakukan, ini seperti apa persiapan? Mungkin barcode Peduli Lindunginya atau nanti pendataan NIK-KTP-nya ini seperti apa yang akan Kong Chun jalankan? Wah, kalau itu saya nggak mungkin melakukan itu nih. So agak ribet ya saya ya. Jadi saya tidak mau gitu loh. Oke, berarti ini kedepannya nggak akan jualan minyak goreng curah lagi kok? Iya, kedepannya mungkin agak nggak mau jual minyak goreng curah lagi deh. Oke, tapi kalau saat ini sendiri apakah masih jualan atau juga nggak ada stok atau seperti apa? Sekarang ini sih kan nggak jualan lagi, udah lama sih ya. Udah antara 3 bulanan ini nggak jual minyak goreng curah itu. Oke, baik kalau begitu. Oke, terima kasih banyak Kong Chun atas waktunya. Ya, pemirsa, memang hingga saat ini untuk stok ketersediaan minyak goreng curah di pasaran juga masih agak langka, dan nantinya memang beberapa pedagang di sini juga mengatakan akan meniadakan atau tidak lagi menjual minyak goreng curah. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi penjualan minyak goreng di kawasan Pasar Agung Depok, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Iyung Rizky di sana. Silakan Rizky. Di kondisi Pasar Agung memang tadi saya sempat mewawancarai beberapa pembeli dan pedagang bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan sistem pembelian dengan menggunakan KTP sejak awal saat minyak goreng langka. Namun saat ini memang kondisi minyak di Pasar Agung dan di Sukmajaya sekitarnya tergolong aman, dan pembeli bisa membeli menggunakan KTP sebanyak 2 liter. Namun untuk aplikasi Peduli Lindungi memang masih terkendala karena kondisi pasar ada di bawah gedung, sehingga banyak yang mengatakan bahwa tidak ada sinyal. Seperti itu. Dan saat ini juga saya laporkan untuk kondisi harga minyak goreng subsidi berkisar di harga sekitar 14.000 sampai 14.500 rupiah. Demikian, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Rizky untuk informasinya yang melaporkan langsung dari Depok, dan juga tadi Rizka Dior yang melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman, dan tetap jaga protokol kesehatan. Pemirsa, diduga korsleting listrik rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.